Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, tak merespon pertanyaan wartawan tentang penggunaan private jet. Tapi tiba-tiba, dia jadi irit bicara layaknya pesakitan. Jangankan bicara, muncul di depan publik pun seolah enggan setelah ribut-ribut tentang private jet. Munculnya Ketua Umum PSI itu tentu diharapkan bisa mengklarifikasi berbagai kabar yang terus menimpanya. Sebelumnya, Kaisang dikabarkan tak diketahui keberadaannya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali, menjawab, "Tidak tahu." Bagaimana bisa? Sebagai petinggi partai dan sekaligus staf khusus Presiden sampai tak mengetahui keberadaan Ketua Umum PSI. Apa iya Grace tidak mengkonfirmasi kepada atasannya yang juga ayah Kaisang? Apa tidak ada kabar Kaisang itu berkaitan dengan rencana KPK yang ingin mengklarifikasi adanya dugaan gratifikasi private jet? Banyak rakyat yang menyuarakan hal itu, termasuk para artis dan pesohor tanah air. Ataukah tidak kunjung mengklarifikasi isu seputar dirinya gegara gagal menjadi calon gubernur atau wakil gubernur? Apakah mungkin PSI yang katanya partai anak muda, partai modern, partai yang siap memperjuangkan gagasan-gagasan kebaruan, mendiamkan ketua umumnya tak ada kabar, bersembunyi atas tuduhan gratifikasi? Tidakkah semestinya secara resmi PSI menjelaskan di mana ketua umumnya berada, atau setidaknya menyatakan untuk sementara waktu jabatan ketua umum disandang seorang pelaksana tugas, misalnya seperti itu, ya kan? Informasi berbeda disampaikan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Menurut penuturan Wakil Menteri ATR, Kaisang sudah ada di Indonesia sejak 28 Agustus lalu, bahkan rutin ngantor di DPP PSI. Mengapa info keberadaan Kaisang tidak diketahui oleh Grace Natali? Mengapa pula Kaisang membiarkan isu-isu berkembang liar tanpa diklarifikasi? Apakah sedang berpikir untuk menyusun jawaban yang tepat? Yang pasti di masa kritis sekarang menjelang pilkada, tentu banyak partai akan berjaga-jaga, selalu siap dengan perubahan-perubahan penting, utamanya terkait dukungan, persyaratan, dan berbagai hal soal calon kepala daerah. Ketua Umum PSI rutin masuk untuk finalisasi serta berkoordinasi persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Sekarang ini banyak yang bertanya dan menunggu klarifikasi tentang penggunaan private jet perjalanan Kaisang dan Erina ke Amerika. Publik ingin informasi yang sejelas-jelasnya tentang penggunaan fasilitas istimewa itu. Apakah benar-benar sewa komersial? Ataukah ada pemberian fasilitas oleh seseorang? Semakin diam dari keluarga istana, kecurigaan publik akan makin besar. Sementara di sisi lain, seiring berjalannya waktu, penampilan keluarga istana makin berjarak dengan rakyat. Gaya hidupnya tidak seperti rakyat kebanyakan. Jargon Jokowi adalah kita benar-benar sudah lama ditinggalkan. Jokowi sudah tak lagi bukan kita, bukan rakyat, bukan petani, bukan nelayan, bukan orang yang bekerja sungguh-sungguh demi sesuap nasi keluarganya. Kini, Jokowi telah menjelma menjadi mereka. Jokowi itu politisi, Jokowi itu pejabat, Jokowi itu bukan orang kebanyakan. Bila putranya menempuh perjalanan ke Amerika dengan biaya miliaran sekali jalan, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Bahkan mereka menyantap roti seukuran setengah buku tulis saja harganya tembus 400.000. Membeli stroller atau kereta bayi pun harganya tembus 20 juta.
Ada berbagai fakta tadi jelas memunculkan keresahan dan wajar bila kemudian KPK hendak mengklarifikasi tentang penggunaan fasilitas private jet. Tapi sayangnya, KPK sendiri kebingungan di mana keberadaan Kaisang. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, ini memastikan konsep surat undangan klarifikasi telah disusun. Namun KPK tidak tahu di mana posisi Ketua Umum PSI tersebut. Tapi bukankah idealnya KPK dapat dengan mudah mendapatkan alamat tinggal bungsu presiden? Kalau toh pun anaknya tidak di rumah, biar menjadi urusan keluarganya. Hingga saat ini, Kepala Negara belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang Kaisang, baik menyangkut polemik private jet hingga keberadaan Ketua Umum PSI itu, ya. Kalau awalnya di saat suara-suara rakyat terdengar mempertanyakan flexing kehidupan pribadi, tidakkah Jokowi perlu segera turun tangan? Sudah tidak terhitung berapa kali kepala negara menyerukan keluarga pejabat hidup sederhana. Entah di beberapa kesempatan ada anjuran untuk tidak memposting kehidupan keluarga pejabat penuh kemewahan. Tapi mengapa kini justru anak-anaknya sendiri yang melanggar? Upaya KPK untuk memanggil pemilik Persis Solo bukan tanpa hambatan. Aceh Hasan Zadzili, Wakil Ketua Umum Golkar, berpendapat bila pemanggilan tersebut tidak tepat, sebab Kaisang bukan penyelenggara negara. Logika berpikir kalau model begini jelas menyesatkan. Seluruh rakyat Indonesia tahu siapa Kaisang. Lantas, bila ada seorang pengusaha memberi fasilitas sekelas private jet, benarkah tidak ada kaitan dengan jabatan ayahnya? Benarkah pengusaha kakap bisa memberikan fasilitas cuma-cuma pada sembarang orang? Pada siapapun yang pengen mereka kasih? Ingat, fasilitas yang dinikmati pemilik sang pisang itu bernilai miliaran. Beneran, fasilitas itu mungkin bisa didapat oleh si Udin tukang cilok, si Toto tukang tambal ban, si Anas pedagang kerupuk, atau si Aden pedagang bunga. Bisa dipastikan tidak akan mungkin. Awal mula polemik penggunaan private jet ini dari unggahan medsos Erina. Tak lama kemudian unggahan pun dihapus. Bukan netizen Indonesia jika tidak bisa melacak apa yang sudah kelewat dipublikasikan. Meski hanya mengambil gambar dari dalam pesawat, netizen pun mampu mengungkap jenis transportasi udara yang mereka naiki. Private jet dari yang dinaiki Kaisang, yaitu private jet Gulfstream G650ER dengan tail nomor N588SE, identitas pasti fasilitas yang dipakai suami istri itu. Nah, ini berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Philadelphia Airport. Kaisang memang sedang mengantar istrinya guna mengurus pendidikan di Universitas Pennsylvania. Dalam situs Flightware, pesawat itu dimiliki oleh Bank of Utah Trustee. Tapi sayangnya, info soal pesawat ini ditutup atas permintaan pemiliknya. Namun dalam laman resmi FAA atau Federal Aviation Administration, pemilik pesawat itu Garena Online Private Ltd, sebuah pengembang dan penerbit game online yang berbasis di Singapura. Dan ya, mereka bergabung di bawah perusahaan She Limited. Kebetulan She Limited sendiri jadi perusahaan induk Shopee, platform e-commerce besar di Indonesia. Dan Shopee diketahui memiliki kantor di Solo, memfasilitasi sekolah UMKM, bahkan sempat memberangkatkan berbagai UMKM Solo untuk pameran di Prancis. Tidak ketinggalan wali kota Solo saat itu masih dijabat oleh Gibran, kakak Kaisang. Selain itu masih ada perjanjian antara Shopee maupun Pemkot Solo untuk mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan milik pemerintah. Dan Shopee juga
kedapatan menggelar berbagai event di Mangkunegaran, lokasi di mana dalam kewenangan Gusti Bre, Adipati Mangkunegara X yang sempat diusulkan menjadi bakal calon wali kota Surakarta.